Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Bunga Yuning Tias dan dua rekan saya ada Inaya dan juga ada Putri. Kami mahasiswa dari Universitas Lampung angkatan 2023 yang ingin mewawancarai Bapak terkait tugas manajemen talenta. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Pak. Oh ya, perkenalkan nama saya Doni. Saya direktur dari perusahaan PT Indo Arta Efikren yang industri di bidang jasa rental alat berat. Untuk saat ini kita punya lokasi pool kita di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dan kantor kita ada di Korpri. Kalau gitu langsung aja ke pertanyaannya ya, Pak ya. Pertanyaannya itu kalau dari Bapak sendiri, gimana sih Pak cara merekrut atau menarik karyawan yang punya talenta terbaik gitu Pak di perusahaan Bapak? Sebelumnya pasti kita kan namanya usaha jasa, kita harus fokus di talenta orang itu tersebut. Jadi kita biasanya filter dari teman-teman kita yang memang sudah bergabung di PT kami. Jadi dari PT itu kita minta referensi ke mereka, apakah untuk operator tersebut yang bakal kita rekrut itu baik atau buruk, track recordnya seperti apa. Nah, kita pertama kali kita filter itu dari operator kita yang memang sudah mengenal operator yang akan kita rekrut. Dalam hal ini kan operator berarti SDM ya. Jadi kalau untuk jasa konstruksi, jasa alat berat sendiri itu operator adalah jantung. Jadi kalau memang operatornya bagus, kita bakalan dapat kepuasan pelanggan dan pelanggan itu akan balik repeat order lagi ke kita. Jadi yang pasti untuk kita mencari talenta yang terbaik, biasanya kita hire dari orang-orang sekitar dulu. Kita lihat track recordnya. Memang sudah kita mengetahui track record operator tersebut atau SDM tersebut bagus, baru kita hire. Itu sih mungkin kalau dari PT Indo Arta sendiri. Jadi itu untuk merekrut karyawan tuh mencari karyawan yang emang sebelumnya udah punya pengalaman yang bagus ya. Betul, benar. Jadi kita namanya kita di bidang jasa, kita nggak bisa asal ngambil orang. Satu lagi ataupun kita ngambil orang baru karena resikonya sangat besar sekali. Itu resiko tersebut bisa balik lagi ke perusahaan itu sendiri. Misalnya, contoh kita ambil karyawan yang pemula atau kita belum tahu track recordnya. Ternyata begitu pada saat dia kerja, kita dikomplain. Nah itu balik lagi nanti customer kami itu mengiranya wah ini operator dari PT Indo Arta nggak kompeten di situ. Nah sedangkan kan kita harus filter operator itu ya memang kita harus benar-benar karena operator ini kan jantung perusahaan intinya gitu. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan kedua, itu gimana sih Bapak meningkatkan performa dari karyawan Bapak? Untuk meningkatkan performa apa nih maksudnya? Untuk kinerjanya? Yang pertama pasti kita adakan bonus. Jadi untuk menstimulus mereka bahwasanya pada saat mereka memiliki kinerja yang bagus, mereka dapat benefit yang bakal mereka dapat di luar dari kompensasi bulanan yang bakal dia terima. Intinya sih gimana caranya buat operator itu secara untuk hasil mereka dalam bentuk salary ya itu lebih besar. Nah, mungkin kita salah satunya mengadakan evaluasi setiap bulan atau evaluasi setiap pekerjaan. Jadi kita bisa dapat kontrak di misalnya kami contoh yang baru kerja ini di perusahaan China di Lampung Tengah. Gimana caranya mereka bisa menghandle kerjaan itu, tidak ada komplain dari sana. Terus jam, kalau kita kan menjual jam ya, karena kan kita di sini jasa, jam alat itu lebih cepat. Nah memang biasanya kita dari hitungnya KPI-nya dari jam yang bakal kita terima, pembayaran yang kita terima dari perusahaan yang sewa kita. Itu sebenarnya mungkin lebih ke kasih benefit lebih lah, bonus buat operator. Misalnya memang mereka pekerjaannya itu nggak ada komplain lah, intinya sih seperti itu. Ya reward maksudnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih Pak, gimana keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan di perusahaan Bapak?
at least kalau sumpamnya karyawan, kalau saya kan lebih ke operator ya. Operator itu ada operator crane, ada operator eksa, ada supir set loader misalnya. Itu mereka nggak pernah ngambil keputusan di tempat perusahaan saya, karena semua keputusan itu saya yang ambil. Cuman kalau keputusan di tempat kerja pasti mereka sharing ke saya. Misalnya pada saat kita mengerjakan contoh pekerjaan bangunan seperti apa namanya erection baja, itu mereka pasti tanya, misalnya ini angkatannya terlalu berat, pasti mereka notice bilang ke saya, Pak, ini untuk angkatannya kita nggak bisa pakai crane yang seperti ini, mereka harus tambah lagi. Ya mungkin sebatas di lapangan. Cuman kalau untuk manajemen full itu nggak ada andil untuk karyawan saya. Jadi keputusan itu diambil sama yang tingkat atas? Iya, keputusan semua tingkat atas gitu. Kalau untuk manajemen perusahaan ya. Cuman kalau untuk di lapangan itu semua operator yang tentukan. Terus yang record nggak ya? Oke. Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kak cara mempertahankan talenta-talenta terbaik di organisasi ini Kak? Oke. Sebenarnya balik lagi ke gimana hubungan kita ke operator. Jadi kadang-kadang operator juga nggak hanya menilai soal pendapatan yang dia dapat, salary yang dia dapat. Cuman kadang-kadang hal kecil misalnya seperti mereka sakit, kita ada sedikit care sama mereka, terus mereka misalnya ada mau cuti, mungkin kita bisa kasih cuti tapi dengan syarat tolong carikan pengganti. Seperti hal-hal simpel seperti itulah. Terus kita misalnya setiap bulan saya ke site main ke mereka, maksudnya ke site itu kan karena memang pekerjaan kita nggak di Bandar Lampung aja, misalnya lagi di Lampung Tengah atau Tulang Bawang, itu setiap bulan pasti saya jadwalin ke mereka. Jadi touch mereka secara pribadi lah, personal. Jadi ya sampai sekarang ini operator saya pun masih belum ada yang kepikiran untuk pindah ke tempat lain, kecuali mungkin mereka dapat tawaran yang terlalu besar dan istilahnya perusahaan kami nggak bisa kasih itu. Intinya situ sih, lebih ke situ sih. Pertanyaan terakhir. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya Kak, gimana rencana succession planning kedepannya terkait organisasi ini Pak? Untuk konteksnya SDM. Planning ke perusahaan saya ya. Kalau planning ke perusahaan saya sebenarnya sih kita gimana caranya mengembangkan perusahaan itu nggak cuma di Lampung aja. Memang planning ke depan itu kita bakal mengadu nasib ya, bukan mengadu nasib. Itu ke luar Lampung. Jadi ekspansi kemungkinan di wilayah Cilegon, Tangerang. Nah, mungkin seperti itu. Tapi dengan kondisi yang memang kita ada planning pekerjaan di sana. Jadi nggak melulu kita hanya ekspansi terus kita cuman untuk ada cabang di sana, cuman makanya nih kita lagi coba bahwasannya kita juga punya cabang di Tangerang atau Jakarta untuk kedepannya seperti itu. Dengan mempertahankan operator atau SDM yang ada, mungkin akan ada penambahan lagi di SDM yang memang bakalan dekat dengan lokasi kerja yang baru. Jadi mungkin seperti itu semua. Kalau planning succession untuk talenta karyawannya, Talenta karyawan mungkin nanti seperti ini. Mungkin ada reward bagi karyawan yang sudah lama bergabung, itu bakalan naik. Ya saat ini misalnya dia kayak operator, mungkin bakalan jadi istilahnya supervisinya bisa jadi kayak semacam supervisor lah. Untuk di mereka istilahnya cuman hanya ngeplan pekerjaan sampai dengan misalnya pekerjaan itu sebelum mulai dan sampai dengan selesai. Nah jadi meningkat lah, jadi nggak hanya mereka cuma sebagai operator, tapi nanti juga mereka sebagai kita bilang itu supervisor alat lah sih, seperti itu sih mungkin ya. jadi naik jenjang karirnya naik gitu. Ya, mungkin sekian aja Bapak pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.